Karena apa? Kurang dan kurang terus itu kalau di agensi teori. Tapi kalau di stewardship teori itu lebih aktualisasi dirinya ingin diakui. Nah, jadi dia lebih menonjolkan aktualisasi dirinya. Terus untuk perilakunya, kalau di agensi teori itu lebih untuk apa melayani dirinya sendiri. Karena apa? Dia di anggapannya self interest gitu ya. Kurang, jadi sehingga dia pengennya melayani dirinya sendiri. Ketika saya kurang, ya saya harus cari tambahan. Ketika saya kurang, saya cari tambahan. Tapi kalau di stewardship teori, dia lebih ke melayani orang lain. Ya, kalau yang PNS ya berarti lebih ke publik gitu ya, masyarakat yang dilayani. Tapi kalau apa ke tadi family company lebih ke pemiliknya yang dilayani seperti itu. Nah, untuk mekanisme psikologinya, untuk motivasinya di agensi teori itu kebutuhannya lebih rendah, kebutuhan psikologi, keamanan dan ekonominya lebih rendah karena tadi ya apa namanya dia pengennya untuk memenuhi dirinya sendiri. Tapi kalau di stewardship teori dia lebih tinggi ya kebutuhannya kan. Kenapa? Karena apa? Dia ingin menunjukkan prestasinya, aktualisasi dirinya itu pengen diakui seperti itu. Terus untuk perbandingan sosialnya, kalau agensi teori itu lebih ke ekstrinsik, kalau yang stewardship lebih ke intrinsik, lebih ke dalam seperti itu. Tapi kalau agensi itu lebih ke ekstrinsik, gitu ya, lebih keluar. Terus untuk identifikasinya di agensi teori itu manajernya itu lebih menilai punya komitmen rendah. Karena apa? Tadi awalnya pasti bagus gitu ya, tapi nanti pada akhirnya dia ingin memenuhi keinginannya sendiri. Tapi kalau di stewardship itu komitmennya tinggi, loyalitasnya tinggi ya, karena dia ingin melayani pemiliknya seperti itu. Terus untuk kekuasaannya di agensi teori itu lebih ke institusional, ya lebih ke perusahaan secara institusional. Tapi kalau di stewardship teori itu lebih ke perorangan, kayak gitu lebih ke perorangan. Terus untuk mekanisme situasionalnya, untuk filosofi manajemennya di agensi teori itu orientasinya lebih ke pengawasan kayak kemarin ya. Jadi ketika prinsipal itu merasa apa ya kayak dibohongin gitu ya, kayak ada informasi yang ditutup-tutupi, pasti prinsipal terasa gitu ya, kroso gitu ya. Terus akhirnya mereka butuh ngawasi. Nah, kalau dia ngawasi prinsipal ngawasi secara langsung gitu, biasanya mereka kan sibuk gitu ya, nggak punya waktu, akhirnya menanam orang, istilahnya menyuruh orang untuk mengawasi si agen. Dan mekanisme kontrolnya pastinya akan semakin kuat kalau di agensi teori. Tapi kalau di stewardship teori, itu orientasinya kembali lagi ke prestasi. Dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu bisa gitu ya, menunjukkan prestasinya dan bisa dipercaya seperti itu. Itu kalau di stewardship. Terus untuk orientasi resikonya di agensi teori itu lebih ke short term, jangka pendek. Sedangkan untuk yang stewardship teori itu lebih ke long term tadi. Karena apa? Dia mikirnya prestasi dan aktualisasi diri. Sehingga mikirnya dia lebih ke jangka panjang dibanding dengan agensi teori. Agensi teori dapatnya banyak, tapi singkat waktunya. Ketika dia sudah bentrok sama prinsipal, pasti apa? Akan berhenti, dihentikan seperti itu. Itu. Terus untuk kerangka waktunya, kalau di teori agensi itu pengawasan biayanya, ya karena dia butuh kemarin ada agensi cost ya, ada 3 ya udah dijelaskan. Nah, kalau di stewardship teori itu perbaikan kinerja. Jadi kalau ada yang keliru, itu nanti dikasih tahu, dievaluasi, ini kelirunya di sini, nanti diperbaiki sehingga nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terus untuk tujuannya di agensi teori itu lebih ke individual, ya karena dia orientasinya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau di stewardship teori itu sama-sama kekeluargaan seperti itu. Tapi terus kalau untuk perbedaan budayanya di agensi teori itu rentang kekuasaannya tinggi. Jadi tracknya antara atasan sama bawahan itu tinggi. Tapi kalau di stewardship teori itu rendah. Mereka lebih seperti kekeluargaan seperti itu. Itu kalau stewardship teori.
sama agensi teori perbedaannya. Nah, untuk model pengambilan keputusannya di stewardship teori itu akan meminimalisir biaya. Kenapa? Karena tadi ketika dia bisa dipercaya, kita nggak perlu monitoring cost, nggak perlu kita mengeluarkan residual loss dan lain sebagainya. Dan kemarin yang satunya apa? Biayanya di agensi cost biayanya apa? Monitoring cost, terus bonding cost sama residual loss itu nggak perlu dikeluarkan karena sudah ada ikatan kepercayaan yang tinggi, jadi minimal biayanya bisa minimal. Terus agen itu nanti tidak bisa oportunistik kayak di agensi teori. Jadi ketika mengambil keputusan, dia juga ikutin prinsipal. Begitu pula prinsipal pun juga tidak oportunistik. Ketika dia mau menetapkan sesuatu, pasti akan tanya ke agen. Itu kalau di stewardship teori. Sehingga maksimalisasi untuk kinerja itu akan lebih potensial seperti itu. Karena apa? Mereka bisa bekerja sama. Itu. Terus berikutnya itu kalau stakeholder teori ada yang ditanyakan sebelum masuk ke stakeholder teori. Jadi sangat berbeda antara agensi teori dan stewardship teori, bertolak belakang. Nah, nanti kalau bikin tesis terus dua-duanya kedua teori ini dipakai jadi satu, nah itu pasti ada kekeliruan. Penguji pasti tahu karena itu bertolak belakang kok bisa dijadikan di satu kerangka pemikiran seperti itu. Terus biasanya pertanyaannya gini, Bu boleh nggak Bu menggunakan teori lebih dari satu ketika kita menyusun tesis? Boleh saja, asal ada dasarnya. Jadi nggak harus satu aja. Kalau teori itu satu teori yang dipakai itu memang lemah dan belum bisa mencukupi untuk menutup variabel yang kita gunakan, kita bisa menambahkan teori yang lain untuk memperkuatnya. Seperti itu. Itu kalau stakeholder teori ya. Terus stewardship teori, sorry. Terus kalau stakeholder teori itu sendiri apa? Ya kalau stakeholder teori intinya lebih ke apa? Keywordnya di sini kan udah ada ya, jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Maksudnya nggak perlu saya bacakan, yang merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini kalau di stakeholder teori, keywordnya di mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya, keywordnya di mempengaruhi dan dipengaruhi. Artinya, di sini di stakeholder teori, perusahaan itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa orang lain seperti itu. Jadi di sini ada pihak yang mempengaruhi, ada pihak yang dipengaruhi. Jadi perusahaan itu nggak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Tujuan perusahaan itu lebih ke keberlanjutannya nanti bagaimana, sustainability-nya perusahaan mau seperti apa, goal congruence perusahaannya udah kecapai belum, seperti itu. Sehingga untuk stakeholder teori itu dibedakan menjadi dua, ya ada internal stakeholder sama external stakeholder. Kalau internal stakeholder berarti ada di dalam perusahaan. Siapa aja kira-kira? Ini siapa? Yang ada di dalam perusahaan? Karyawan, direksi, ya gitu, dan komisaris, RUPS, kayak gitu. Nah, itu merupakan internal stakeholder-nya. Kalau eksternalnya, pasti yang ada di luar ya, pemerintahan, supplier, terus customer, masyarakat sekelilingnya, terus banyak lagi ya, masyarakat akademisi itu juga termasuk stakeholder-nya perusahaan, ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara yang internal dan eksternal. Ya, kuncinya untuk di stakeholder teori adalah mempengaruhi dan dipengaruhi, kayak gitu. Artinya perusahaan tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Nah, ini ada gambaran dari Donaldson ya. Di Donaldson itu waktu awal Donaldson berpikir bahwa stakeholder teori itu asumsinya hanya input sama output. Yang ngasih input ke perusahaan siapa aja nih? Investor karena nanamin sahamnya, berinvestasi, nanamin modalnya ke perusahaan. Selain itu supplier nanamin
bahan bakunya karena untuk diproses produksi. Selain itu tenaga kerjanya, karyawannya. Tanpa karyawan perusahaan bisa berjalan nggak mungkin. Nah itu inputnya Donaldson awalnya hanya berpikir input sama output saja. Ya inputnya ya dari karyawan, dari supplier, dari investor. Outputnya yang terima customer. Donaldson waktu itu mikirnya hanya sempit input sama output seperti itu. Tapi seiringnya berjalan waktu, Donaldson berpikir, oh, ternyata perusahaan nggak seperti itu. Nggak hanya dapat input terus mengeluarkan output, tapi ada pengaruh ya, ada yang mempengaruhi dan ada dipengaruhi. Akhirnya Donaldson memberikan gambaran lagi, oh ternyata di stakeholder teori itu tidak hanya input sama output aja, tapi saling mempengaruhi seperti itu, saling mempengaruhi antara stakeholder eksternal sama internal stakeholder. Ini gambarannya seperti itu. Jadi yang mempengaruhi dan dipengaruhi itu tidak hanya dari perusahaan atau dalam ke luar atau luar ke dalam, dari dua-duanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi seperti itu. Jadi siapa aja nih, ada government ya, ada pemerintahan, investor, political, ya terus customer, community, berarti masyarakat sekitarnya, karyawan, asosiasi, supplier, seperti itu. Itu kan panahnya bolak-balik ya, artinya mereka bisa mempengaruhi dan juga bisa dipengaruhi seperti itu. Ini kemudian Donaldson dari yang tadi pandangannya hanya sempit input ke output, dia mulai berkembang pandangannya saling mempengaruhi seperti itu. Terus berikutnya stakeholder theory ini dari Flowers model ya, dari Flowers model itu mereka menggambarkan bahwa stakeholder teori itu ya kayak gitu ya. Akarnya siapa? Akarnya customer. Kenapa customer? Karena customer ini yang dilayani oleh perusahaan. Seperti itu. Karena customer yang dilayani perusahaan. Kalau customernya nggak bisa nggak bisa dipenuhi nih keinginannya, maka perusahaannya gimana? Perusahaannya kan nggak laku kan? Karena apa? Customernya kecewa pasti, saya maunya ini kok nggak dikasih, saya maunya ini kok nggak dikasih, seperti itu. Terus di samping-sampingnya ini yang mendukung perusahaan adalah karyawan dan supplier, karena tanpa ada karyawan dan supplier, daun-daunnya itu ya karyawan sama supplier, perusahaan juga tidak akan bisa berjalan. Sedangkan batangnya ini ada executive officer ya, direksinya ya, karena dia yang ngontrol semuanya. Terus bunganya, pucuknya, ini ada shareholder, pemegang sahamnya. Ini untuk yang stakeholder teori. Ada yang ditanyakan mungkin? Ini biasanya sering dipakai stakeholder teori, agensi teori. Kalau penelitiannya menggunakan data sekunder ataupun data primer, itu biasanya juga sering menggunakan stakeholder teori dan agensi teori. Tapi tergantung temanya ya, melulu pakai ini. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke political theory. Ya, nah di political theory ini menjelaskan alokasi kekuasaan dalam perusahaan, privilege atau alokasi laba di antara pemilik, manajer, dan stakeholders lainnya ditentukan oleh pertimbangan politik. Jadi di sini political theory itu menjelaskan bahwa kondisi politik itu memang ada. Contohnya gimana kira-kira? Contohnya ada yang bisa ngasih contoh? Kok bisa? Banyak ya, apalagi nih kondisi-kondisi mau pemilu seperti ini, itu kan banyak nih. Mohon maaf ya sebelumnya, ini saya nggak ada kaitannya dengan politik, tapi maksud saya nah, jadi biasanya seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini itu kan kondisi pemilu ya. Nah itu biasanya apa? Banyak beberapa, ya nggak banyak sih, beberapa pemerintahan itu turun ya. Biasanya nyari dana gitu kan, ke mana? Ke perusahaan-perusahaan. Mana dana CSR-mu?
kayak gitu. Nanti buat apa? Mereka seolah-olah CSR gitu, tanggung jawab, kayak melakukan tanggung jawab sosial. Namun pelaksanaannya itu kadang juga belum tentu pas gitu. Nah, ketika pelaksanaan CSR yang belum tentu pas kayak gitu, artinya apa? Awareness-nya atau kesadarannya ini kurang. Nah, kalau kesadarannya kurang, berarti nggak pas apa ya, nggak sesuai dengan target yang harusnya. Oh, saya ini dana CSR-nya untuk masyarakat yang kurang mampu, untuk misalnya untuk kesehatan masyarakat yang ada di sekelilingnya, karena misalnya karena mereka sangat terganggu dengan hasil produksi atau pengelolaan produksi di perusahaan, misalnya pabrik mebel itu kan ada limbahnya juga kan, sebutnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu harusnya kan bisa untuk menyehatkan masyarakat sekelilingnya ya, dikasih misalnya pengobatan gratis dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada embel-embel politiknya kayak gitu, dari satu partai masuk seperti itu. Selain itu contoh yang lainnya yang kalian amati siapa coba? Pak Naim. Partai politik ya 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 siswa ya bantuan itu dari Pak ya inspirasi ya ya betul itu ada yang politik ya dari calon A itu nanti ya sudah tahu sendiri berapa dia akan menyumbangkan berapa, nanti kalau jadi mesti akan dapat konsekuensinya. Ya. Itu dulu pertama saya telah pengalaman dari saya lewat ya di Presiden Prabowo sama awal Presiden Prabowo sama Pak Jokowi. Malah saya ditawari teman, saya telah ada teman saya mau ketemu Pak Prabowo nanti bisa lewat. Jadi kalau pada saat pencalonan itu malah kalau saya yang ingin bukan Pak Prabowo-nya atau Pak Jokowi, tapi dari kalau ada masalah. Ya. Jadi maksudnya ini enggak perlu. Ya, saya ingin ketemu kenapa kira-kira? Ya. Iya, lebih balik ya pasti ya itu ya tadi contohnya Pak Naim juga bagus ya, ternyata kan memang tidak hanya kita aja selaku akademisi yang mengamati gitu ya, masyarakat yang lain juga mengamati. Nah itu pasti kondisi politik itu sangat berkontribusi ya, dan ternyata memang benar political theory itu memang benar-benar benar gitu ya, intinya memang nyata gitu. Karena apa? Mereka pasti saling berpolitik ya, apalagi kondisi seperti itu ketika mau pemilu dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga ada lagi, kenapa kok mereka seperti itu? Biasanya kaitannya dengan kebijakan. Ketika kita mendukung gitu kan, pasti kaitannya dengan kebijakan. Contoh yang lainnya apa? Yang dulu sangat heboh, sangat rame, tapi sampai sekarang pun nggak dibedok aturannya. Pabrik rokok, ya kan? Dulu masih ingat MUI digembar-gemborkan, menggembar-gemborkan ya, bukan digembar-gemborkan, akan mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu haram, gitu kan? Sudah sampai MPR DPR, sampai sekarang belum dibedok. Karena apa? Akhirnya apa? Yang punya pabrik rokok pun gerak. Nah ini kalau pabrik saya ditutup, terus saya harus bagaimana? Kayak gitu kan? Gerakannya luar biasa. Tidak hanya istilahnya sounding ke pemerintahan seperti itu, tapi gerakannya melalui peduli, melalui CSR kayak gitu. Pinter ya, pinter mereka itu strateginya pinter. Yang dipegang pertama siapa? Ini yang paling sering gembar-gembor adalah akademisi. Langsung tuh akademisi dilempari apa? Beasiswa. Wah, Undip itu iya, beasiswanya banyak banget kan. Beasiswa itu dari akademisi itu langsung ketika dilempari beasiswa pasti diem nggak? Dapat uang kok. Iya. Ya, ada, tapi ada beberapa kampus yang bersikukuh untuk menolak juga.
Tapi kebanyakan juga menerima yang awalnya masih idealis, nggak mau seperti itu, tapi akhirnya juga menerima. Terus ditanamin 1000 pohon tuh, terus dibuatkan gedung tuh, gedung untuk merokok bebas itu paling atas itu dibuatkan secara terbuka seperti itu. Jadi kalau mereka merokok di lantai yang paling atas itu, terus nanti langsung lihatnya ke langit. Luar biasa kan, itu ada di Undip kayak gitu. Terus selain itu apa? Selain akademisi, atlet, ya kan? Atlet kan karena apa? Rokok dibilang apa? Merusak kesehatan. Atlet aja dilempari seperti atlet aja juga sehat-sehat aja kayak gitu. Akhirnya mereka kan pintar gitu. Ya, sponsornya itu semua dari rokok semua. Terus dari rokoknya lagi dari mana? Pemerintahan. Semarang bikinin taman signature. Nah, itu buat apa? Gitu kan, ngambil artinya gitu ya, image-nya itu biar naik kayak gitu. Itu mereka sudah punya strategi-strategi tertentu. Itulah political theory. Jadi ternyata political theory ini juga benar secara kenyataan gitu. Nah, oleh karena itu kalau hal itu terus dilakukan, maka butuh peran dari pemerintah. Peran pemerintah sangat penting. Karena apa? Kalau mereka dibebaskan begitu saja, nanti semua ikut mengatur, gitu kan? Nah, ini peran pemerintah harus semakin kuat, gitu ya. Terus untuk di political theory antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu penerapannya berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan satu perusahaan kayak gini, perusahaan rokok yang lain juga harus ngeluarin beasiswa, harus gini, harus gitu, nggak bisa. Karena apa? Mereka punya kebutuhan sendiri. Itu kalau political theory. Terus yang berikutnya myopic market model. Ya, di myopic market model itu intinya informasi itu harus disampaikan ya. Di myopic market model itu menyatakan bahwa pasar itu dikatakan efisien itu apabila apa? Informasi itu tersedia secara lengkap dan sempurna. Nah, dan serta tidak ada informasi yang tidak simetris sehingga kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya pada harga pasar. Nah, artinya di myopic market model ini pengambil keputusan itu kan investor. Jadi informasi yang disampaikan oleh perusahaan ke investor itu harus open gitu ya, harus semua disampaikan, nggak boleh ada yang ditutupin atau asimetri tadi ya. Kalau ada yang ditutup-tutupi, itu berarti informasinya nggak sehat gitu ya, artinya hanya sepihak kayak gitu. Nah itu nanti membuat pasar itu nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena investor merasa wah kita dibohongi ternyata tidak semua informasi diberikan. Nah pasar itu akan efisien jika apa? Tadi informasi semua disampaikan sehingga nanti investor ketika memutuskan sama berinvestasi di perusahaan mana itu terserah mereka gitu ya, karena mereka melihat informasi yang mereka baca. Nah nanti hal ini akan menyebabkan pasar itu menjadi efisien karena apa, di informasinya disampaikan semua ya. Karena terus fungsi pasar itu sebagai mekanisme kontrol yang efektif baik gitu. Nah di sini kita bisa lihat oh pasarnya efektif enggak nih seperti itu. Kalau pasarnya enggak efektif itu nanti terjadi di apa, harga sahamnya terlihat nanti seperti itu. Ini pasti kalau ada penurunan harga saham atau mungkin ada harga saham yang benar-benar nggak laku seperti itu kelihatan ya. Oh berarti ini ada sesuatu nih kayak gitu. Itu kalau di myopic market model seperti itu. Terus yang terakhir ini transaction cost theory. Nah di transaction cost theory itu manajemen berkepentingan untuk mengorganisasi sebanyak mungkin transaksi yang terjadi pada perusahaan. Tujuannya untuk meminimalkan resiko dan ketidakpastian. Jadi di transaction cost theory di sini semua transaksi itu akan dihandle oleh agen seperti itu. Jadi kalau transaksi itu tidak ada kepentingannya dengan dia,
pasti dia nggak mau meng-ACC. Tapi kalau transaksi itu ada kepentingannya dan menguntungkan untuk si agen, pasti akan di-ACC. Nah, itu bentuknya transaction ya, kelihatan ya. Jadi ada ya suatu perusahaan yang seperti itu, kamu ngasih apa gitu kan, ada cost and benefit-nya kayak gitu. Kalau ngasihnya jelas, cost-nya juga yang dikeluarkan sedikit kan pasti lebih menguntungkan karena benefit-nya lebih banyak. Itu pasti akan di-ACC. Tapi kalau tidak menguntungkan buat dia, pasti nggak mau nge-ACC. Nah, maka hal ini akan memberikan dampak. Dampaknya apa? Perilakunya manajer itu akan oportunistik ya. Manajer atau agennya itu perilakunya pasti akan oportunistik. Karena apa? Tadi, oh ini menguntungkan ya buat saya. Kalau menguntungkan tak ACC, kalau nggak menguntungkan nggak ACC. Seperti itu. Itu untuk transaction cost theory. Jadi ini memang nyata juga ya, transaksional ya, transaksional itu biasanya seperti itu. Itu untuk teori yang melandasi good corporate governance, teman-teman. Jadi ini yang tak bahas 6 teori ini nanti beda ya dengan apa namanya teori akuntansi. Ada teori akuntansi nggak? Ada teori akuntansi nggak ada. Yang kedua ada. Nah, nanti kalau di apa namanya di teori akuntansi nanti lebih banyak lagi. Ini 6 teori ini yang melandasi timbulnya ilmu good corporate governance. Kan seperti yang saya ceritakan dari awal dulu kasusnya Enron. Nah, kasusnya Enron tadi agensi teorinya kan masuk tuh, ada kepentingan antara prinsipal dan agen. Stakeholder-nya masyarakat sekitarnya. Stewardship-nya ya ada siapa? Arthur Anderson-nya gitu kan, KAP-nya, apa KAP-nya? Ngikutin apa yang dimau oleh si agen, seperti itu. Yang apa yang dimau oleh prinsipal, seperti itu. Terus, tadi, myopicnya, pasarnya efisien enggak? Ternyata informasinya simetris, sehingga pasarnya enggak efisien. Terus, transaction cost teorinya juga masuk, political teorinya juga masuk. Nah, itu teori-teori yang melandasi timbulnya atau munculnya ilmu good corporate governance itu ada 6 ya. Terus nanti kalau di apa namanya teori akuntansi ada teori yang lain, ya silahkan. Masih banyak lagi teori yang harus dipelajari di akuntansi. Ini 6 ini hanya yang melandasi timbulnya good corporate governance seperti itu. Itu teman-teman. Selanjutnya dari tinjauan etika dalam praktek bisnis. Nah, di sini di tinjauan etika dalam praktek bisnis, etika itu sendiri apa? Etika apa? Etika itu perilaku. Pak Naim menyebutkan etika itu perilaku. Etika itu apa? Ada benar dan salah enggak? Kira-kira. Perilaku yang berhubungan dengan norma-norma. Jadi perilaku yang berhubungan norma-norma. Norma-norma itu norma tertulis apa enggak? Norma itu aturan apa? Bagaimana? Yeah. Yeah. Berarti kalau misalnya dulu, kalau aturan itu ada hitam di atas putihnya. Nah, ada tertulisnya berarti. Tapi kalau norma itu enggak ada. Jadi istilahnya itu sudah ditetapkan ya, ditetapkan dalam satu kelompok tertentu. Belum tentu norma di sini sama dengan norma di tempat yang lain. Seperti itu. Nah, kalau etika sendiri, etika bukan etika Kartika Dharma. Ya, etika itu moralitas ya. Itu. Ya, jadi di sini etika itu kita bicara apa? Gitu ya. Etika itu kita bicara benar apa salah gitu. Good and bad gitu ya. Sebenarnya benar atau salah itu sangat subjektif ya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Pak Naim. Salah menurut saya belum tentu salah menurut Pak Naim. Menurut Bu Yani salah, menurut Pak Naim enggak, itu enggak salah, benar gini misalnya kayak gitu.
Nah itu jadi etika itu lebih ke menyatakan itu benar apa salah. Gitu ya. Kita bicara benar apa salah. Jadi benar tadi Mbak Jati kaitannya dengan norma, standar, perilaku gitu ya, yang mengatur satu individu dengan kelompok tertentu. Jadi belum tentu di sini aturannya satu kelompok ini dengan aturan kelompok yang lain itu sama. Gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan benar dan salah, benar menurut siapa, salah menurut siapa, kayak gitu. Jadi kita bisa nggak sama ratakan kayak itu. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang nggak bisa, seperti itu. Misalnya, contohnya aja misalnya, minum itu dalam artian minuman keras gitu ya. Di Jawa etikanya boleh nggak? Nggak boleh gitu kan, normanya nggak boleh, ada dilarang, walaupun mungkin ada yang diatur, ada yang enggak. Tapi kalau di Timika, di Papua, karena di sana sangat dingin, minuman itu enggak masalah, karena untuk menghangatkan, kayak gitu. Karena di sana untuk menghangatkan. Jadi kalau kita buat aturan atau buat norma di Timika, kita nggak boleh minum, malah kita diketawain, kayak gitu ya. Karena apa? Di sana dingin, dia butuh penghangat dengan minum seperti itu, gitu. Jadi, no kan kalau di misalnya, mohon maaf sebelumnya misalnya, ini nggak ada kaitannya dengan agama ya, maksudnya kalau di muslim itu kan nggak boleh. Itu kan ada aturan yang nggak boleh dan lain sebagainya. Tapi kalau di tempat lain itu membolehkan kan nggak masalah. Kan tergantung tadi, benar dan salah menurut siapa. Seperti itu. Itu etika. Ya, jadi di etika kita akan berbicara seperti itu. Begitu pula dengan apa saat kondisi bisnis gitu ya, terutama yang apa memproduksi produk gitu ya, memproduksi produk misalnya termasuk makanan ya, ini makanan itu yang mengandung apa ya, mengandung mungkin babi dan lain sebagainya kayak gitu. Minyaknya aja kadang nggak boleh kayak gitu. Terus mengandung inilah formalin gitu ya. Jadi pengawetnya biar makanan itu bisa tahan lama kayak gitu. Kalau menurut kita kan nggak boleh, tapi untuk pengusaha lebih menguntungkan nggak? Kalau makanan itu awet, pasti lebih menguntungkan. Menurut mereka pasti boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kita soroti orang itu punya etika nggak sih ketika merugikan orang lain? Nah, ketika kita bicara benar atau salah, tadi kembali lagi, benar menurut siapa, salah menurut siapa, kayak gitu. Itu pasti persepsinya akan berbeda-beda seperti itu. Tapi ketika tadi ya, apa namanya, merugikan orang lain, harusnya itu sudah nggak beretika seperti itu. Dan itu harus dikontrol kayak gitu. Karena kalau nggak dikontrol, yang dirugikan siapa? Customer-nya, seperti itu. Nah, makanya ketika berbisnis itu pun harus butuh etika. Jadi bukan sekedar berfokus untuk apa menguntungkan dirinya sendiri. Kalau mereka dibiarkan begitu saja, nanti mereka akan merugikan ya, merugikan orang lain. Artinya mereka nggak punya etika seperti itu. Nah, ini definisi konsep etika itu dibedakan dua standar, yaitu etika bisnis dan etika kerja karyawan. Ya, kalau etika bisnis tadi yang barusan saya jelaskan, jadi ketika membuat suatu produk dan lain sebagainya, harusnya kita harus memperhatikan ini dampaknya nanti buat yang lain seperti apa. Terus saya termasuk merugikan pesaing saya nggak, misalnya biasanya perang harga, banding harga dan lain sebagainya. Itu termasuk etika bisnis. Ya, yang pertama tadi untuk customer-nya, terus yang kedua untuk pesaingnya. Karena kalau tidak apa namanya, kalau kita persaingannya nggak sehat, itu kita juga dianggap tidak beretika menurut pesaing kita seperti itu. Kok caranya kayak gitu? Kalau dia mainnya banding harga, terus produk saya nggak laku, gitu kan? Kalau produknya nggak laku, nanti gimana kan merugikan pesaingnya. Tapi di sisi lain yang satu perusahaan tadi berpikir yang penting kan saya memenangkan persaingan seperti itu. Terus yang etika kerja karyawan, nah ini harus diatur gitu ya, biar nggak semau gue gitu ya, semaunya sendiri. Pasti apa? Aturan-aturan itu sudah ditetapkan oleh perusahaan
perusahaan. Tapi untuk etika kerja karyawan itu biasanya masing-masing divisi pun juga akan berbeda. Misalnya cara berpakaiannya, misalnya kalau yang satu divisi pakaiannya bebas, pakai celana pendek aja nggak masalah, pakai potongan nggak masalah. Tapi di satu divisi lagi, ini kok pakaiannya kayak gitu pasti nanti akan apa diliatin, ya itu kan diomong, gitu kan. Nah, terus tujuannya di sini untuk mempengaruhi, membantu, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Budaya itu apa? Kan yang menetapkan budaya siapa? Kelompok tertentu, ya kelompok tertentu atau kelompok tertentu. Jadi satu divisi tadi budayanya dengan divisi yang lain bisa beda nggak? Bisa seperti itu. Karena yang menciptakan budaya siapa? Ya orang-orang tersebut, kelompok tersebut seperti itu. Jadi nggak bisa budaya satu tempat di tempat yang lain dipaksakan nggak itu nggak bisa. Yang menciptakan oh budaya kerja di sini harus disiplin. Kalau ada yang terlambat itu pasti disinggung-singgung dan lain sebagainya seperti itu. Dan kalau yang bermalas-malasan itu pasti juga sama kan disinggung-singgung dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ditinggal misalnya karena yang lain memang budayanya di situ budaya yang diciptakan budaya disiplin. Artinya ketika kita bekerja ya udah fokus bekerja seperti itu menyelesaikan target yang sudah kita tetapkan seperti itu. Itu untuk tujuannya. Terus untuk nilai itu sendiri merupakan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah sama dengan etika ya. Contohnya tadi, jujuran, tanggung jawab, ambisi, independensi. Ambisi itu boleh sebenarnya. Tapi ya jangan terlalu ambisi dengan cara begitu ambisinya terlalu tinggi, senggol kanan, senggol kiri, ya gitu. Itu yang nggak boleh. Ambisi untuk dirinya sendiri maksudnya ketika dia menetapkan target ke depannya saya mau apa. Dan itu yang ngejar siapa? Dirinya sendiri. Jangan melibatkan orang lain. Maksudnya jangan sampai apa ya, misalnya kalau persaingan di dunia kerja itu kan wah jigal-jigalan, persaingan kayak gitu. Itu nggak boleh. Yang iya. Dari muka. Nah, itu yang nggak boleh ambisi yang seperti itu. Ambisi itu harusnya datangnya dari diri sendiri yang mentargetkan sesuatu dan harus dicapai melalui usahanya sendiri. Gitu. Terus nilai yang mendominasi karyawan itu penghargaan terhadap pribadi ya tadi ya sama ya. Terus keamanan dan kesejahteraan terhadap pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu dan kebahagiaan. Jadi ketika tadi dia sudah bisa mencapai sesuatu, pasti apa penghargaan akan didapat, dia akan bahagia, tentram gitu ya, sejahtera. Karena apa? Pastinya apa? Rezekinya mengikuti ya. Nah, artinya kenaikan gaji itu akan mengikuti dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Terus isu sekitar etika tuh banyak ya. Ya ini contoh aja. Jadi penyelewengan, korupsi, terus obat-obatan terlarang itu konflik kepentingan itu yang nggak boleh. Itu nanti jam 8 ini mau langsung ke ini kita hentikan atau masih banyak presentasi ya biar enggak ini ngantuk iya enggak ngantuk dan enggak kemalaman bisa kita lanjutkan mengenai ini ya manajer dan perilaku etis ya selanjutnya kita stop dulu ini harus mau presentasi Pak Naim dulu apa Mbak Septi dulu apa Pingsut dulu biar cepat pulang. Selanjutnya presentasi ya teman-teman ini dari Mbak Septi dulu atau Pak Naim dulu. Nanti yang lainnya boleh memberikan pendapat ya. Silakan pasien nanti dihandle sama yang maju. Ya. Jadi Mbak Septi dulu silakan. Saya gantian di situ. Oh, ya.
Dari kawannya dari depan. Jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Zeki dan teman-teman. Izinkan malam ini saya mempresentasikan tentang sistem pengajuan anggaran di Udinus atau biasa yang kami sebut sebagai sistem disposisi. Sebelum sistem ini berjalan, pengajuan anggaran di Udinus itu masih menggunakan sistem manual. Artinya pemohon membuat semacam proposal, dimasukkan ke pihak yang terkait, sampai nanti akhirnya menunggu proposal tersebut di ACC atau cair, begitu nggih. Tentu kalau manual pasti kendalanya banyak. Itu ada beberapa kendala yang kita temui ketika pengajuan itu bersifat manual. Contoh salah satunya adalah tidak jarang berkas yang sudah dimasukkan kepada pemohon ini tidak jarang terselip atau hilang. Itu human error nggih. Terus ada juga pemohon itu tidak bisa secara langsung mengawal permohonan ini sampai di mana. Sampai nanti sudah di ACC atau ada revisi itu mereka tidak bisa tahu secara langsung. Belum lagi terkendala waktu. Waktu itu permohonan ini tidak bisa segera langsung atau membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan sistem. Dengan berbagai kendala yang kami temui di lapangan, akhirnya pimpinan mempunyai ide, mempunyai gagasan bagaimana kalau kita bikinkan satu sistem untuk pengajuan anggaran. Nah, sistem ini kami namakan sebagai sistem disposisi. Sistem ini baru berjalan di tahun ini, tepatnya di Maret 2024, masih sekitar 8 bulan berjalan, tapi sangat-sangat membantu sekali dari sisi pemohon maupun dari sisi saya pribadi sebagai bendahara, sebagai yang mencairkan permohonan tersebut. Banyak hal yang bisa kita rasakan setelah menggunakan sistem ini. Yang pertama, sebagai pemohon bisa secara langsung mengawal permohonan mereka ini sampai di mana. Dan ini transparan. Mereka tinggal masuk ke sistem, masukin permohonannya ke sistem, nanti permohonan ini sudah sampai mana, pemohon ini tahu. Dan mereka bisa setiap saat membuka sistem ini dan mengetahui permohonan mereka sampai di mana. Yang kedua, secara waktu juga sangat-sangat singkat sekali. Jadi begitu permohonan disampaikan, akan di-ACC oleh pimpinan, dan pada saat itu juga akan diserahkan kepada kami melalui sistem juga. Tentunya meskipun kami merasakan bahwa sistem ini sangat membantu, tapi juga ada kendalanya. Kendalanya adalah tidak jarang dalam hal pencairan, kami masih harus melakukan secara manual. Artinya ketika pemohon ini tahu bahwa pengajuan mereka itu di ACC, itu hanya masih sebatas di ACC begitu. Jadi kapan pengajuan ini cair, mereka memang harus mengontak ke kami atau sebaliknya kami yang mengontak mereka. Jadi secara sistem belum bisa mengakomodir bahwa permohonan ini sudah bisa diambil atau sudah cair begitu. Jadi memang dalam hal ini memang masih manual untuk informasi bahwa permohonan ini sudah bisa dicairkan. Terus kendala berikutnya secara proses untuk kami mencairkan itu belum ada portal ya semacam tanda bahwa permohonan ini sudah kami cairkan begitu. Jadi kami harus secara manual juga masih harus
kayak menandai ini sudah sampai sini nih yang kita cairkan, selebihnya belum, atau sudahnya sudah atau belum. Nah, ini masih kita secara manual masih kita harus tandai. Kalau untuk selebihnya sih sejauh ini pemohon sudah sangat-sangat terbantu dengan sistem ini, sudah lebih baik, sudah lebih cepat. Meskipun ada beberapa kendala, tapi kan sistem ini juga nanti masih berkembang terus-menerus karena masih berjalan 8 bulan ini. Harapannya ke depan sistem ini semakin sempurna, semakin lebih baik, dan semakin membantu teman-teman yang ada di Udinus ketika ingin mencairkan permohonan. Mungkin kurang lebih cukup presentasi dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin memberikan komentar, memberikan saran untuk perbaikan sistem yang lebih baik di tempat kami, monggo dipersilahkan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain monggo silakan. Yang ingin berpendapat tadi Mbak Jati menjelaskan terkait dengan sistem pencairan keuangan di Udinus. Kemudian Mbak Jati kan dan di keuangan. Silakan. Ya, tak pancing dulu ya. Dengan saya dulu katanya Pak Rai. Yang Mas tanyakan Mbak Jati, tapi yang dijelaskan Pak Jati terkait dengan materi yang mana nih? Prinsipnya Ibu, prinsipnya itu yang pertama transparan karena pemohon bisa dengan secara langsung nih dari awal masuk ke sistem, proses ini sampai mana nih? Apakah sudah sampai ke pimpinan bagaimana ini hasilnya, revisi atau disetujui? Kalau misalkan revisi akan kembali lagi ke mereka akan perbaikan, akan dikembalikan lagi ke sistem, nanti sampai akhirnya cair. Terus prinsip yang kedua keadilan Ibu, jadi semua pemohon menggunakan sistem yang sama, tidak dibedakan, hanya satu sistem, nanti tinggal ini arahnya kemana ini, siapa yang akan meng-ACC begitu. Jadi nggak ada yang namanya bypass. Kalau manual kan dulu masih ada bypass Ibu, tiba-tiba ketemu dengan pimpinan, harusnya lewat prosedur gitu, ini nggak lewat prosedur. Kalau ini sudah ada sistem, semuanya tersistem, semuanya sama Ibu. Baca, jadi prinsipnya CG kan ada 5 ya? Ada 5, ya. Independen masuk juga sih menurut saya Ibu, karena kan keputusan murni ada di pimpinan. Misalkan berhubungan dengan anggaran, masuknya ke wakil rektor bidang keuangan, dan itu murni dari beliau sendiri yang memutuskan, jadi tidak terpengaruh oleh keputusan dari pihak lain, gitu Ibu. Kalau bertanggung jawab pasti nggih Bu, ini kan contohnya saya sebagai bendahara bertanggung jawab ketika permohonan ini sampai kepada saya, ya harus saya selesaikan. Artinya kalau sudah di ACC, segera saya keluarkan dan segera saya sampaikan untuk supaya pemohon bisa menerima dananya. Iya teman-teman, jadi intinya nanti kita kalau yang desain, yang bisa nanti menjelaskan dari tema yang mana nih. Misalnya kebetulan kita menjelaskan ini baru sampai ke teori nanti sampai etika. Itu nanti kan kami juga etika Bu yang mana. Yang lainnya monggo silakan Pak Naim mungkin. Ada yang lain Pak Ali. Ya Bu, menyimak Ibu. Yang ditanyakan ke Mbak Septi. Ya. Mungkin pertanyaannya untuk Mbak Septi, Mbak aku mau tanya, itu maksudnya sistem pengajuan keuangan di ini ya, di dosen sama karyawan Udinus ya, bukan Ya. ke mahasiswa ya? Betul Mas, karyawan dan dosen. Kan kalau mahasiswa biasanya ada aktivis itu Mbak, gunain anggaran kan, apakah pakai sistem itu juga atau masih manual? Sementara ini masih manual, kecuali yang berhubungan dengan biro kemahasiswaan ya Mas.
kalau UKM itu, anak-anak UKM itu sementara masih manual. Harusnya memang semua sistem. Khusus UKM, aktivis ini memang kami masih manual. Tapi mereka memasukkan ke Biro Kemahasiswaan namanya, mereka kan juga ada pimpinannya. Ada di atasnya lagi ada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Nah, beliau-beliau ini tetap mengawal permohonan ini di ACC atau tidaknya tetap ada dari mereka begitu. Cuman memang masih manual. Tapi kalau untuk permohonan dari Biro Kemahasiswaannya sendiri untuk kegiatannya mereka sudah pakai sistem ini. Itu Mas Alif. Ya, terima kasih Mbak Septi. Sama Mas. Ini Mas ya, Mas 120 kan 23 bulan jangan nanti ya kebetulan ini ceritanya Pak Naim nggak sampai Atur nuhun teman-teman, atur nuhun bisa di Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya karena pekerjaan saya di bidang perpajakan, jadi saya akan mengulas sedikit tentang tata kelola perusahaan terkait laporan keuangan yang dilaporkan dalam perpajakan. Ini saya tidak mengambil dari kantor saya karena kantor saya tidak tahu persis laporan keuangannya, tapi lebih tepatnya saya akan mengulas dari klien yang saya pegang, artinya klien yang saya tangani terkait laporan keuangan dan perpajakan. Terkait pada prinsip good corporate governance, jadi sini saya akan menyoroti tentang laporan keuangan perusahaan yang saya pegang. Ini saya tidak mengambil angka yang persis lah, tapi ini gambarannya. Jadi perusahaan yang saya pegang itu secara angka, misalkan dia melaporkan omsetnya itu setahun 1 miliar. Saya ngambil contoh yang UMKM aja. Jadi omsetnya 1 miliar dan dikurangi dengan HPP dan dikurangi biaya operasional itu mendapatkan laba sekian rupiah. Tapi setelah beberapa tahun ada temuan dari kantor Dirjen Pajak. Nah, temuannya seperti apa? Jadi omset yang dilaporkan hanya 1 miliar. Ternyata ada surat SP2DK dari kantor pajak yang menunjukkan bahwa ada transaksi pembelian sebesar 3 miliar yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Dan stoknya juga dianggap laporan keuangannya, stoknya juga tidak ada sisa 2M. Sehingga ini menjadi temuan oleh kantor pajak. Nah, setelah ada temuan itu, mau tidak mau kita harus melakukan perbaikan di dalam laporan keuangan sehingga memunculkan kurang bayar, memunculkan PPh badan yang baru karena tidak sesuainya dengan omset yang dilaporkan dengan pembelian yang ditemukan oleh kantor pajak. Ini saya hanya fokus di perbedaan pembelian. Jadi apa yang dapat kami simpulkan dari penjelasan ini, bahwa tata kelola perusahaan dalam bentuk transparansi itu memanglah penting di dalam pencatatan alur akuntansi. Berarti karena saya bagian dari konsultan pajak, kita memang tidak tahu persis terkait pencatatan akuntansi hariannya, karena itu kan wilayah admin dan wilayah jasa akuntannya. Jadi kami cenderung ke pengarahan terkait apa yang perlakuannya terkait perpajakan. Sehingga setelah temuan ini, mau tidak mau, transparansi itulah sangatlah penting. Karena sekarang dari pemerintah selaku pembuat undang-undang, dan kita semua itu sebagai pelaksana undang-undang itu selalu memperketat dengan sistem-sistemnya. Contoh, ini baru pembelian, belum lagi transaksi di rekening. Mutasi rekening uang yang masuk di dalam perusahaan itu juga menggambarkan omset. Ini
Dirjen Pajak hanya menyoroti dari pembelian, belum lagi menyoroti ternyata di pembelian ketemu uang masuk, di pembelian ketemu 3M dari faktur pajak. Ternyata ada pembelian lain yang non faktur pajak dan itu melakukan dengan by transfer. Ternyata ada uang keluar di supplier-supplier tertentu sampai 5 miliar. Itu menjadi temuan baru. Artinya apa? Memang dengan prinsip-prinsip good governance yang dilakukan pemerintah itu akan berdampak positif bagi kita semua ketika kita melihat dari sisi positif, sisi yang baik. Contohnya keadilan, karena dulu kan orang yang sadar akan pajak dia akan jujur dengan transparansinya. Tapi ketika tidak sadar, maka dia akan mengabaikan dan menyepelekannya. Maka good governance perusahaan itu sangatlah ditekan oleh dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dalam hari ini adalah undang-undang perpajakan. Karena apa? Kewajiban perusahaan yaitu melaporkan hasil laporan keuangannya kepada pemerintah, yaitu ke Dirjen Pajak, dalam hari ini laporan SPT tahunan, dan di samping itu juga ada kewajiban-kewajiban lain sesuai pada bidang usahanya. Mungkin demikian dari singkat yang demikian yang dapat kami sampaikan terkait pengalaman kami dalam dunia kerja. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan atau pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin ini Mas apa ya, Mas yang kerja BPD siapa, Mas Taris? Ya ini Mas Taris, jadi memang harus banyak jeli juga Mas, karena dalam pencairan, karena kan dari perbankan kan bagian dari stakeholder perusahaan, manakala dari debitur ingin mengajukan pinjaman kan sekarang pakai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kalau tidak banyak kan laporan keuangan dari perusahaan kecil kan tidak diaudit, apalagi yang omset masih di angka 4M, 3M kan tidak bisa diaudit. Justru kalau omsetnya 5M, 50M ke atas kan wajib audit. Mungkin Mas Taris ini yang lebih pengalaman melihat laporan keuangan perusahaan yang mengajukan pinjaman. Karena ini banyak loh teman-teman saya itu, Mas buatin laporan keuangan Mas untuk pengajuan pinjaman, padahal itu resiko besar. Di laporan pajak nihil, tapi di laporan pinjaman itu omsetnya besar, biar pencairannya besar. Akhirnya apa? Ketahuan di SLIK OJK. Jadi Dirjen Pajak sekarang sudah masuk SLIK OJK. Laporan keuangan yang dilaporkan di pajak harus sama dengan laporan yang dimasukkan dalam perbankan, dalam hal ini adalah SLIK OJK. Gitu Mas Taris ya. Kalau laporan keuangan yang di saat Naim masuk SLIK OJK ada Mas Taris? Ya, Mas, sama mungkin sedikit tanya ya Mas, ya, terkait laporan keuangan, mungkin di Mas Naim kan di perpajakan ya Mas. Mungkin kalau di mohon maaf ya Bu, nih kameranya nggak bisa off karena masih di jalan juga. Oh ya, nggak apa-apa. Izin tanya juga ya Mas Naim. Terkait laporan keuangan sendiri itu Mas, kalau di tempat saya itu kan kebetulan saya juga di bagian kreditnya. Itu dari perusahaan-perusahaan besar pun itu biasanya dia hanya menyodorkan laporan keuangan yang sesuai dengan penginputan nilai pajaknya Mas. Jadi yang dibuat laporan keuangan yang diserahkan ke kita itu biasanya laporan keuangan yang juga buat laporan perpajakannya. Oh, berarti sudah mungkin ada lampiran laporan. Ya. Iya Mas ya, termasuk wajib itu wajib ya. Oh gitu. Berarti ya, sudah bagus lah, artinya memang dari pihak perbankan sudah harus terintegrasi dengan yang sudah sesuai dengan laporan yang dipajak juga berarti ya. Ya, kalau iya Mas, itu kalau untuk permohonan besar lah. Cuman kalau untuk UMKM nah itu Mas yang jadi biasanya kita harus yang lebih jeli. Nah, mungkin kalau Mas, dari Mas Naim nih Mas, sedikit tanya dan saran aja Mas. Kalau misalkan untuk laporan keuangan ini yang untuk khususnya UMKM yang belum audited itu biasanya itu kan juga dia harusnya pajak ada pajaknya juga nih Mas. Yeah. Nah kita untuk misalkan selain bukti SPT dia
sudah sesuai dengan laporan perpajakannya, kita harus lebih jeli lagi untuk laporan keuangannya itu di bagian apanya, Mas? Ya, nah, jadi kan, kalau UMKM nih, dia sudah melaporkan, dia ngasih SPT, sudah bukti SPT-nya nih. Ternyata, tapi kan kalau UMKM itu kan belum audited, Mas. ya, Jadi kan mungkin masih ada nih di istilahnya dimanipulasi laporan keuangannya, yang dilaporkan hanya sekian aja gitu, Mas. Nah, kalau UMKM itu kan belum audited lah, kita meminimalisirnya gimana? Nah, jadi gini, biasanya kalau orang perusahaan atau pengusaha itu sering pakai rekening BCA dan dia pinjamnya ke BCA, paling tidak dia sudah tahu lah perputaran uangnya, gitu kan. Kalau misalkan kan dia sering pakai BCA untuk usahanya, terus dia pinjamnya ke BCA, berarti kan BCA analisanya mudah karena dia sudah tahu sirkulasi perputaran uangnya berapa sih terkait besar kecilnya usahanya, kewajarannya. Nah, cuman yang problem memang beda bank, Mas. Makanya, tapi sekarang makanya BPD misalkan dari banknya Mas Taris tidak usah khawatir, Mas. Sekarang ketika ada laporan yang tidak sesuai dengan SPT, Mas, sekarang itu yang menjadi resiko itu wajib pajaknya, Mas. Misalkan di laporan SPT-nya dia melampirkan dengan omset kecil terus labanya kecil, terus dia membuat laporan fiktif yang ditunjukkan ke banknya Mas Taris, yang di tempat kerja Mas Taris dengan laporan yang besar, nanti dia akan ketahuannya di pajaknya akan dapat yang surat, Mas. Nanti kenanya diselik OJK. Masuk diselik kan ketika dia pinjam kan? Ya, betul, Mas. Masuk diselik. Jadi sekarang pengusaha tidak semudah itu, Mas, terus membuat laporan dia yang satu untuk pajak, yang satu untuk pinjaman bank, sekarang tidak bisa. Makanya semua instansi itu harus saling bersinergi, Mas. Misalkan aturan pinjaman ke bank, walaupun dia pengusaha kecil, tetap harus melampirkan laporan pajaknya secara SPT lengkap, Mas. Itu salah satu upaya untuk meminimalisir resiko dari perbankannya. Tapi kalaupun sampai saat ini misalkan bagi Mas Taris yang UMKM belum menggunakan SPT itu sebagai syarat untuk pengajuan pinjaman, tentu pengusaha yang paham akan resiko tidak semudah itu membuat laporan keuangan dua, yaitu kaitannya apa? Tadi akan kesuratin pajak karena ada perbedaan selisih antara SPT pajak dan laporan yang masuk di SLIK OJK. Gitu, Mas. Jadi nggak usah khawatir, Mas Taris. Sekarang pengusaha sudah mulai takut, Mas, kalau mau buat manipulasi laporan keuangan, Mas, karena semua saling terintegrasi sekarang. Sekarang banyak PWP yang sudah mutasi banknya itu diketahui oleh orang pajak semua ini, pada keluar semua ini, Mas. Jadi sudah tidak bisa main-main orang pajak ini. Ini sebenarnya bagi orang yang sudah terbiasa apa adanya itu santai-santai aja, Mas. Tapi orang yang terbiasa dengan fraud dan manipulasi itu akan menjadi khawatir, Mas, dengan era transparansi, apalagi 2025 sistemnya pakai Cortex. Artinya semua harta-harta yang kita miliki itu nanti akan otomatis muncul di SPT, rekening luar negeri, rekening Indonesia, semua akan muncul di sistem Cortex, Mas. Jadi bagi perbankan sekarang lebih mudah lah cara menganalisa dari kepantasan berapa harus ia dapatkan dalam pencairan. Gitu, Mas Aris, jawaban saya. Oh ya, makasih Mas Naim. Sama mungkin satu pertanyaan lagi, Mas Naim. Ya. Mas Naim, di perbankan itu kan sering banget ada isu istilahnya ndadake laporan keuangan ke konsultan pajak, Mas. Itu dari kantor konsultan sendiri gimana, Mas, tanggapannya, Mas? Bukannya perbankan itu diaudit, Pak? Gimana, Mas? Bukannya perbankan itu diaudit ya? Bukan, untuk misalkan ada UMKM, Mas. UMKM kita minta laporan keuangannya, kan itu sering banget ini, Mas, isu-isu terkait perusahaan ini tuh atau UMKM ini ndadake laporan keuangannya di konsultan pajak nih biar laporan keuangannya bisa masuk perbankan, Mas. Nah, untuk dari Mas Naim sendiri nih, untuk yang di konsultan pajak itu gimana, Mas, tanggapannya, Mas? Tentu kita akan menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya itu adalah alur transaksi yang Bapak lakukan. Bukan asal kita buat, itu bukan. Jadi pada prinsipnya kan, tapi kan ini saya tidak punya pencatatan, biasanya seperti itu ya.
Kalau memang tidak punya pencatatan secara rapi, ya paling tidak dibuat laporan keuangan kewajaran sesuai dengan usaha Bapak. Tuh, misalkan omset Bapak 1M lebih sedikit, kok tidak tahu pastinya, ya paling tidak dibuatnya 1M lebih sedikit seperti itu. Karena nanti juga akan dilaporkan di SPT, laporan SPT tahunan. Dan SPT tahunan itu sebagai dasar juga untuk pengajuan pinjaman. Karena kalau beda tadi, kembali lagi Mas, kalau beda yang diajukan dilaporkan pajaknya itu kecil, tapi yang dilaporkan ke perbankannya besar, nanti resikonya ke wajib pajak, bukan ke, lebih tepatnya bukan ke perbankannya, mungkin perbankannya punya cara, tapi secara wajib pajaknya akan menjadi resiko besar. Selisih omset yang dilaporkan di pajak dan selik nanti akan menjadi omset baru, omset yang belum dilaporkan. Kalau itu ada PPN-nya, itu sudah dikali 11%, belum lagi pajak penghasilannya, Mas. Jadi tidak semudah itu sekarang pengusaha memanipulasi laporan keuangan demi mendapatkan kredit pajak, kredit dari perbankan. Itu Mas Ares. Oh ya, oke Mas, terima kasih. Jadi sudah transparansi juga ya Mas. Ya, bagus. Sistemnya bagus biar Mas, karena kalau sistem tidak berkembang seperti ini tidak pernah adil, karena kasihan yang dia sadar itu laporannya apa adanya, tapi yang dia tidak mau sadar mengabaikan, sehingga kasihan yang dia dengan kesadaran melaporkan apa adanya. Makanya negara itu bagus, semakin ke sini semakin transparansi untuk semuanya, biar keadilan itu merata gitu Mas, tujuan negara. Itu Mas Ares jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Naim. Lama banget. Sudah 8:30, mungkin saya tutup dulu ya Mas, soal ini sudah persiapan untuk nobar ini Mas. Oke Mas. Nobarnya kan mulai jam 9 ini. Sudah ya gitu ya teman-teman ya, mungkin nanti kalau ada cara ketemu di Semarang barengan, kita bisa ngobrol banyak lah, tukar pikiran di bidang pekerjaan kita masing-masing, saling cerita lah, saling tukar pengalaman gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hari ini, nah kalau kayak gini kan enak ya, kita bisa diskusi karena penerapan corporate governance di masing-masing lembaga itu akan berbeda, gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Septi sama Pak Naim yang hari ini sudah mempresentasikan. Berarti minggu depan 5 orang ya. Siapa aja minggu depan biasa daftar dulu atau nanti saya dikabarin aja ya. Minggu depan 5 orang, siapa? Ya, nanti. Ya, nanti yang bagi Pak Naim ya. Yang penting besok saya dapat. Jadi kalau seperti ini kita bisa dapat beragam informasi terkait dengan penerapan Good Corporate Governance yang seperti sudah dijelaskan. Artinya penerapan Good Corporate Governance antara satu instansi dengan instansi yang lain itu juga akan berbeda. Tadi kalau hari ini tadi yang dititik tekankan dari Mbak Septi sama Pak Naim itu lebih ke prinsipnya Good Corporate Governance, terutama di transparansinya. Nah ini kalau yang Mbak Septi tadi lebih ke skupnya ke individu, maksudnya ke instansinya masing-masing, ke udinusnya. Kalau Pak Naim tadi lebih ke negara, artinya negara sekarang sudah mulai mengkontrol transaksi-transaksi agar transparansi itu terbuka gitu ya, artinya nggak ada yang ditutup-tutupi, semua sekarang informasi sudah ngeling. Jadi terutama ini WP yang punya usaha itu sudah nggak bisa mensiasati kayak zaman dulu gitu ya, sudah nggak bisa disiasati satu dengan yang lainnya, karena apa, semua open by system semua. Itu teman-teman untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu, besok diskusinya biar lebih lama lagi gitu ya, berarti besok kita mulai online ya, mulai minggu depan kita online, jadi karena online nanti mungkin bisa lebih cepat ya, kayak gitu nanti nggak ada dispensasi 15 menit, langsung jam 7 tepat kita mulai gitu ya teman-teman. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya.
Terima kasih Mbak Davi.